mengamati begitu ya, bahwa kalau kita amati beberapa tahun ke belakang, bahkan 5 hingga 10 tahun ke belakang, robotik itu sudah mulai familiar sebetulnya di industri manufaktur dalam negeri kita. Tapi saat ini ada yang baru atau inovasi teknologi ada yang baru, yaitu ada artificial intelligence. Apa yang berbeda antara penggabungan di antara robotics dan juga artificial intelligence direfleksikan terhadap kinerja begitu ya, untuk mendukung bagaimana produktivitas di berbagai industri kita? Ya, jadi sebenarnya kalau kita berbicara terkait dengan industri 4.0, itu ada banyak sekali segmen teknologinya. Dan robotik serta AI itu masuk di satu segmen, yaitu deep technology. Dan kita di Widya Robotics sendiri fokus kepada 3 segmen utama yang paling banyak diimplementasi di Indonesia. Yang pertama adalah robotika, kemudian yang kedua adalah artificial intelligence, dan ketiga adalah otomasi. Perbedaan yang mencolok antara robotika dan artificial intelligence adalah robot itu lebih ke perangkat keras, sedangkan artificial intelligence itu lebih ke kemampuan komputasional yang seperti mengcopy bagaimana cara kerja kecerdasan manusia. Oke, untuk penerapan sektor industrinya, sudah makin familiar antara robotics dan juga AI ini di sektor mana, Mas Awi? Jadi kalau di Indonesia sendiri, sebenarnya semua industri sudah mencoba untuk berlomba-lomba masuk ke AI. Untuk kami sendiri, kami sekarang fokus ke 3 industri utama, yaitu ada di konstruksi, tambang, dan juga di manufaktur. Karena 3 industri tersebut memiliki pangsa pasar yang luas dan sangat membutuhkan implementasi AI di 10-20 tahun ke depan. Oke, perbedaan apa tentunya dari kinerja dan produktivitas di saat robotics dan juga artificial intelligence digabungkan? Apalagi tadi ada sektor tambang, begitu ya, di sana infrastruktur dan lain-lain. Iya, memang banyak sekali ya gabungan teknologi dari robotics dan artificial intelligence. Salah satu yang kami lakukan itu ada di salah satu produk kami, yaitu Widya Load Scanner. Jadi Widya Load Scanner ini merupakan produk satu-satunya di Indonesia dengan TKDN di atas 50% yang memiliki fungsi utama yaitu untuk scanning volume material truk atau dump truck. Jadi Widya Load Scanner sendiri kami gunakan di konstruksi-konstruksi dan tambang untuk scanning banyak sekali truk-truk yang membawa material seperti material pasir, kemudian tanah, kemudian juga ada batu bara dan sebagainya. Di situ ada fungsi LiDAR atau laser yang digabungkan dengan kemampuan artificial intelligence yang bisa digunakan untuk scanning volume material di bawah 30 detik. Dan di situ bisa meningkatkan produktivitas dari perusahaan-perusahaan yang implementasi Widya Load Scanner dan bahkan bisa menghemat hingga 20% setahun. Seperti itu, dibandingkan dengan metode konvensional. Jadi sebenarnya penggabungan robotik dan artificial intelligence itu pasti berdampak pada efisiensi dan efektivitas perusahaan sehingga bisa mendapatkan margin yang lebih besar lagi. Oke, berdampak pada efisiensi dan juga efektivitas terhadap produksi dari perusahaan. Apakah sebetulnya ini juga dapat diartikan ada SDM yang tentunya tersisih digantikan dengan robotics dan juga AI dari kehadiran Widya Load Scanner ini, Mas Alwi? Ya, jadi sebenarnya tidak usah khawatir ya, dikarenakan pasti akan ada shifting profesi dari tahun ke tahun. Sejak revolusi industri pertama, kedua, ketiga, hingga sekarang keempat, itu sebenarnya profesi-profesi tersebut hanya shifting saja. Bisa kita lihat misalkan di tahun 1990 itu belum ada pekerjaan Android developer atau software developer. Sedangkan di tahun 2000-an itu mulai ada. Yang dulunya orang-orang itu masih revolusi industri pertama sebelum adanya mesin uap, itu juga kita belum mengenal ada namanya mesin bajak sawah, belum ada namanya kendaraan. Dan zaman dulu orang-orang itu mereka bekerja memelihara kuda, kemudian juga memelihara sapi, sehingga lapangan pekerjaan itu hilang ketika ada revolusi industri pertama di mana orang-orang tersebut akhirnya beralih dari yang sebelumnya memelihara kuda dan sapi, akhirnya beralih menjadi mekanik atau memelihara mesin. Sama halnya dengan saat ini ya. Jadi zaman dulu mungkin orang belum ada profesi software developer, sedangkan sekarang sudah ada profesi pembuat aplikasi bahkan membuat teknologi AI. Jadi seiring berkembangannya zaman, sebenarnya tidak usah khawatir karena sebenarnya profesi itu hanya akan shifting tapi tidak menghilang. Dengan sumber daya yang ada, kita juga yakin bahwa justru teknologi ini bisa membantu peran-peran SDM tersebut. Seperti misalkan kita lihat ya, engineer kami juga melakukannya bahwa ketika kita ingin melakukan coding atau membuat suatu software, itu sebenarnya tidak diketik manual. Jadi kalau zaman dulu kan diketik manual, sedangkan kalau sekarang bahkan kita sudah bisa dibantu dengan beberapa aplikasi. Mungkin yang paling terkenal salah satunya ChatGPT. Jadi sebenarnya dibandingkan harus membuat dari framework dari 0 sampai 100%, mungkin 50%-nya bisa dibantu dengan adanya AI. Sehingga AI ini sebenarnya mempermudah pekerjaan manusia, tidak menggantikan pekerjaan manusia.
Oke, oke baik Mas Alwi. Tentunya dengan ada berbagai inovasi teknologi, salah satunya Widya Load Scanner ini, apa tentunya tantangan adaptasi dari inovasi teknologi yang ada diterapkan atau diaplikasikan di berbagai sektor ini? Ya, sebenarnya ada 3 sektor utama ya, tantangan bagaimana kita implementasi teknologi AI dan robotics ini. Jadi tantangan yang pertama itu ada di edukasi market. Edukasi market ini sangat penting karena misalkan di perusahaan kami, di Widya Robotics, itu kan banyak sekali kita transaksi dengan perusahaan besar. Banyak sekali kita transaksi dengan industri-industri besar. Dan mereka sendiri sebenarnya memiliki banyak sekali use case. Dan kami sendiri ingin mencoba solving semua use case mereka. Namun yang terjadi adalah seringkali industri-industri tersebut, mereka tidak mengerti apa saja yang sebenarnya bisa di-solving. Sehingga kita harus masuk ke dalam, kita harus sebagai konsultan dahulu, kemudian kami akan jelaskan bahwa banyak sekali sektor di teknologi yang bisa masuk dan membuat perusahaan-perusahaan tersebut ter-enhance dan kemudian lebih efektif dan efisien. Salah satu yang kami lakukan, salah satunya adalah kami masuk dan join di asosiasi Startup for Industry, yaitu asosiasi yang bergerak di bidang industri di bawah Kementerian Perindustrian, dan di asosiasi tersebut kami juga dibantu untuk bisa matching dengan industri besar dan kami bisa menerjemahkan apa saja yang dibutuhkan industri besar agar AI dan robotics ini bisa diimplementasi. Kemudian yang kedua masalah SDM. Indonesia ini banyak sekali populasinya dan sebenarnya saya sudah sangat terbantu ya di Widya Robotics sendiri. Kami juga mengambil SDM dari perguruan tinggi besar. Salah satunya kami kerjasama dengan FMIPA di UGM. Mereka memiliki banyak sekali SDM bagus dan juga memiliki banyak-banyak riset yang juga bisa diimplementasi di industri. Dan kami melihat bahwa mereka juga sudah membuat banyak sekali program studi yang berkaitan dengan industri 4.0. Seperti teknik informatika, kemudian ada juga sub program studi yaitu artificial intelligence, big data analytics. Itu benar-benar sangat membantu bahwa Indonesia ke depannya bisa memiliki SDM-SDM yang menunjang industri 4.0. Kemudian yang ketiga adalah infrastruktur. Jadi infrastruktur ini sangat penting. Ketika kita mau implementasi transformasi digital, industri 4.0, itu kita sangat membutuhkan infrastruktur yang mumpuni. Seringkali memang dari industri-industri itu kan berpikir investasi jangka panjang. Ya. Nah, mereka juga harus bisa untuk mengalokasikan sebagian kecil budget untuk investasi agar transformasi digital dapat dilakukan. Yang kami lakukan salah satunya adalah kami bekerjasama dan sedang penjajakan ini ke Telkom Group Indonesia agar kita bisa bersama-sama masuk ke market. Jadi tidak hanya kami sendiri sebagai solusi robotik dan AI provider, tapi kami juga di belakangnya ada infrastruktur yang kuat sehingga ketika kita masuk ke dalam industri, itu bisa langsung kita implementasi AI dan robotiknya ditambah dengan infrastruktur yang mumpuni. Sehingga all-in-one solution, sehingga kita bisa transformasi digital berbagai macam industri dengan cepat dan baik. Oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Mas Alwi, di mana Anda juga bisakah menjelaskan manfaat dan keunggulan dari solusi AI Vision Intelligence dari Widya Robotics yang ada? Jadi kami juga memiliki sektor AI ya. Tadi mungkin yang pertama ada Widya Load Scanner, salah satu produk unggulan kita. Kemudian yang kedua kami memiliki AI. AI kami itu fokus di bagian image dan video processing. Nah, AI kami itu memiliki banyak fitur ya. Salah satunya adalah object counting, object detection, QC detection, quality control detection, dan juga custom tergantung dengan customer menginginkan hal apa. Karena kita tahu bahwa AI ini banyak sekali use case-nya. Ya. Salah satu use case yang mungkin kita solve dan sedang berjalan adalah AI safety. Jadi kami implementasi di beberapa proyek besar di perusahaan konstruksi, di mana kami tempatkan CCTV di dalam sebuah proyek yang besar. CCTV tersebut dapat memonitor pekerja yang sedang bekerja di dalamnya. Jadi kalau misalkan ada pekerja yang mereka kurang produktif, pekerja yang mereka melepaskan helmet, melepaskan rompi, itu kan sebenarnya pelanggaran kalau di safety. Itu dapat langsung dideteksi dengan kamera yang kita punya dan langsung bisa menyalakan alarm. Sehingga nanti orang yang ada di control room utama itu dapat langsung mengetahui, dapat langsung datang dan menegur pekerjanya. Di situ kami juga bisa melihat ID pekerjanya, sehingga kita juga bisa menilai seberapa efektif sebenarnya pekerjaan tersebut dan seberapa aman, seberapa safety proyek tersebut.